gitu lucu. Oke Nah oke, kan? thank you. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini aku lupa ini mau ngomong apa. Enggak ya, masih ingat. Oke, teman-teman. Sampai di mana tadi? Beneran lupa. Oh, seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa akan, seringkali kita nggak tahu apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Atau kadang kita salah gitu, salah persepsi. Oh, tujuan Tuhan itu ya minta kita jadi ini, jadi melayani Tuhan, kayak pendeta full timer gitu-gitu. Ya itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan orang. Selain itu ya nggak tujuan Tuhan, kayak gitu kan. Selain di luar pendeta, di luar full timer itu nggak tujuan Tuhan. Nggak ya teman-teman, bukan itu. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu tentunya menjadi penjala manusia. Nah, menjadi penjala manusia ini bukan cuma pendeta yang bisa menjala manusia, teman-teman. Bapak Rusel tidak pendeta, tapi dia menjala anak-anak PMK. Nah, contoh yang sangat real sekali gitu. Russell dong, Russell, astaga, harusnya Russell tadi. Russell ini dia ini masih anak mahasiswa teman-temannya, belum menikah, masih mencari jodohnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang berniat sekalian promosi, nggak apa-apa ya Bapak Russell. Memang GG Waduh, kami ini saling mempromosikan. Nah, Russell ini dia ini bukan pendeta ya teman-temannya. Jangan menganggap nanti Pastor Russell, enggak dong. Ini Abang Russell. Abang Russell ini manusia biasa yang kuliah dan berkuliah di UC dan dipakai Tuhan untuk menjala. Nah, kayak gitu. Menjala, bukan menjala ikan, teman-teman. Di sini lautnya jauh, jadi dia menjalanya di UC. Dia menjala manusia di UC. Jadilah kita saat ini. Inilah kita yang dijala-jalanya gitu loh, dijala-jalanya. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Tidak sedang bercanda, serius ini, serius. Nah, teman-teman, kita ini dipakai Tuhan, tujuan Tuhan itu untuk menjala manusia kan, jadi penjala manusia. Nggak harus jadi pendeta, kembali lagi nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi full timer di gereja, tapi jadilah orang yang memiliki talenta, yang memiliki pekerjaan mungkin di bisnis apa segala macam itu menjadi saranamu, menjadi jalanmu untuk menjala manusia. Karena Tuhan itu nggak pernah kayak semua orang manusia di bumi ini harus jadi pendeta, enggak ya teman-temannya, nggak ada itu tertulis dimanapun dan Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Tuhan ngasih kebebasan sebebas-bebasnya untuk kita menekuni talenta kita, mencintai, melakukan apa yang kita sukai, tapi disertai dengan menyebarkan Injil juga, kayak menjala teman-teman di sekitar kita. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi contohnya Bapak Russell di dunia sekarang itu, tapi ada loh di contohnya di Alkitab juga. Kayak nggak mungkin nggak ada contoh di Alkitab terus aku bicarakan di sini, nanti omong kosong namanya. Nah, contoh-contohnya itu ada 3 orang, masih ada beberapa orang lagi, tapi di sini contohkan 3 orang ya teman-teman. Salah tiganya itu Lydia, Priscilla dan Aquila, Daud. Nah, Lydia ini apa sih pekerjaannya? Lydia ini jadi pembisnis, teman-teman. Dia punya bisnis gitu kain ungu. Dia berbisnis kain ungu. Nah, Priscilla dan Aquila ini juga pembisnis, pembuat tenda. Nah, Daud ini, siapa yang tidak tahu Daud? Ini ada David di sini, enggak dong? Harus tahu, enggak harus. Maksudnya kita semua tahu Daud ya, itu seorang raja gitu. Dari kecil, kayak Daud itu sudah diceritakan dari kecil gitu loh. Dia dari kecil, apa aja yang dikerjakannya di Alkitab itu udah diceritakan gitu. Nah, sekarang kita akan membaca dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kita belajar sama-sama dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sudah pada dapat? Kalau sudah akan aku bagikan. Aduh Bapak, aku tidak kelihatan anak-anak jadinya karena ada firman di sini. Ada Alkitab tidak apa-apa. Aku akan membagikan ke aku lihat di ini aja partisipannya. Ayat 18 itu Grace urutan aja. Ingat ya, aku nggak akan ulang 2 kali. Di Matius 4 ayat 18 sampai 22, ayat 18 Grace, ayat 19 Jennifer, ayat 20 Catherine, ayat 21 Eprem, ayat 22 Riu. Oke, silakan guys, kita membaca. Ya, benar.
Mari. Matius 4 ayat 18-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Oke, thank you. Thank you buat kalian semua yang udah bacakan firman dan kita yang membaca sama-sama di rumah ya. Oke, di dalam firman ini perikopnya itu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tapi kita membicarakan yang tentang penjala manusia. Apa sih penjala manusia itu, Kak Gulu? Dari tadi ngomongin jala penjala manusia. Nah, aku tadi searching juga kan, aku nggak mau asal ngomong gitu, nanti bahaya ya teman-temannya, sesat nanti. Nah, penjala manusia itu adalah orang-orang yang percaya dan yang dipilih Tuhan dari berbagai profesi. Nah, dengar ya, dari berbagai profesi untuk memberitakan kebenaran kepada orang yang belum percaya. Itulah penjala manusia gitu. Nah, dari firman Tuhan tadi itu Tuhan kan menarik apa ya ibaratnya merekrut beberapa orang yang dilihatnya. Rata-rata nelayan gitu ya, rata-rata nelayan. Di situ ada yang namanya Bapak Petrus juga, di situ ada namanya Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus itu dipanggil Tuhan untuk jadi penjala manusia. Sharon, oke. Oke, Sharon. Bye-bye, God bless you, Sharon. Bye-bye. Oke, nah. Tuhan itu memanggil setiap kita dari background kita masing-masing gitu loh teman-teman. Kayak Tuhan nggak pernah ngelihat kan, siapa sih sebenarnya ini Russell ini, kenapa sih dia menjadi ketua gitu, ketua GG, apa sih namanya ya? Kalau di GG aku nggak tahu deh nama kerennya nggak tahu. Pokoknya dia ketua GG gitu loh, GG semua yang ada di PMK gitu. Apa sih dia latar belakangnya apa? Apakah dia itu anak pendeta? Apakah dia itu benar-benar suci banget dari lahir atau dia itu benar-benar apa? Kenapa sih dipilih dia? Tentunya enggak ya teman-temannya. Seberapa baiknya pun orang di dunia ini tentu punya latar belakang yang buruk gitu loh. Pasti dia pernah melakukan hal yang buruk yang menyakiti hati sesama, hati Tuhan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, Tuhan tidak melihat itu, teman-teman. Tuhan tidak melihat, wah, yang harus menjadi penjala manusia ya pendeta, enggak boleh yang lain. Enggak. Latar belakang kita. Begitu juga dengan Petrus ya di sini. Petrus ini orangnya diceritakan di sini, dia ini nelayan dari Galilea, teman-teman. Nelayan dari Galilea, tidak terpelajar. Ya, nelayan memang aku nggak pernah nemuin nelayan S1 atau S2 ya, jadi nelayan nggak pernah aku nemuin itu. Mungkin pernah gitu, ikut-ikut bapaknya kali ya, ikut mamanya jadi nelayan, bantu-bantu. Tapi nggak pernah aku ngelihat udah lulus terus lulus S1 terus dia kayak berprofesi sebagai nelayan. Nggak ada. Nah, rata-rata bukan merendahkan nelayan, tidak, tapi rata-rata ya S2 nelayan itu kayak perikanan ya, wih keren juga, nggak boleh ngomong nelayan, perikanan teman-teman. Nah, kan lupa aku. Nah, tidak terpelajar. Nah, bukan merendahkan nelayan, tapi nelayan ini rata-rata kayak orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita-kita yang mungkin perekonomiannya susah gitu, tidak mendapat beasiswa, bisa jadi kayak gitu. Aku juga perekonomian susah tapi dapat beasiswa, puji Tuhan gitu. Nah, jadi nggak sekolah atau memang tidak ada niat sekolah kayak gitu. Nah, gitu juga dengan Bapak Petrus ini. Nggak tahu latar belakangnya kenapa dia nggak sekolah ya. Ya iyalah susah ya sekolah zaman dulu Bapak Ibu. Jadi dia memilih jadi nelayan gitu. Nah, dia ini tidak terpelajar, mempunyai latar belakang yang buruk, keras dan ceroboh. Keras, kenapa sih dibilang keras gitu Petrus ini? Kayaknya memang karena kehidupannya di laut ya teman-teman, ketemunya badai, ketemunya nelayan-nelayan yang lain. Bisa jadi ketemu perseteruan-perseteruan di dalam pekerjaan dan lain-lain, tentunya mengubah karakternya menjadi orang yang keras, ceroboh, diceritain seperti itu. Tetapi Tuhan tidak melihat, wah Petrus ini kan ceroboh, bla bla bla, enggak.
Kayak Tuhan tahu gitu loh, Tuhan bakal pakai si Petrus ini, Pak Petrus ini bakal jadi sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, marilah kita meresponi panggilan Tuhan dengan segera ketika kita dipanggil namanya. Kayak, hai Catherine, wah serem juga ya, kayak tiba-tiba kayak lagi menyendiri gitu kan. Catherine, Catherine. Astaga, nggak gitu ya panggilan Tuhan ya teman-teman. Kaget dong, kaget. Hantu-hantu, nanti kayak gitu. Tentu panggilan Tuhan itu kita perlu tahu ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Kayak gitu, kayak peka gitu loh. Nah, oke, kita masuk ke poin-poin sekarang. Apa dampak meresponi panggilan Tuhan? Nomor 1. Apa dampak? Mengalami perubahan hidup yang drastis. Nah, yang pertama adalah ketika kita meresponi panggilan Tuhan dengan baik, kita akan mengalami perubahan hidup yang drastis. Mungkin ada yang mau mencatat teman-teman, dampak yang nomor 1 adalah mengalami perubahan hidup yang drastis. Oke. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, Petrus seorang nelayan di Galilea yang mempunyai latar belakang yang tidak baik lah, segala macam sifatnya itu kurang baik gitu kan. Tapi itu dia meresponi panggilan Tuhan. Di firman Tuhan tadi itu nggak ada percakapan kayak, nggak Tuhan tunggu dulu, kayaknya ikan di sebelah timur laut sana masih banyak, aku nggak mau ikut dulu. Nggak ada. Langsung mengikut Tuhan ya teman-temannya. Nggak ada kayak penolakan apa-apa. Kayak, oke, langsung direspon dengan baik. Nah, itu adalah titik tumpu perubahannya si Petrus ketika Tuhan memanggil untuk menjadi penjala manusia. Dia menjadi orang yang keras, dia tadi yang orang yang keras menjadi orang yang dapat melayani sesamanya. Orang yang keras nggak bisa melayani yang sesamanya, teman-teman. Serius. Kayak orang yang keras itu kan bisa dibilang sombong, kayak nggak bisa diatur, kayak nggak disiplin, bla bla bla, itu termasuk keras, teman-teman. Kayak kata-katanya mungkin keras juga, kayak gitu, bikin nyakitin hati orang. Nah, kalau Petrus masih jadi Petrus yang sebelum dipanggil sama Tuhan, ya nggak mau lah orang dengerin dia kan. Aduh, Bapak Petrus mau jadi pendeta kok sakit ya hati saya ini dengar Anda gitu. Nah, maka dari itu pasti Tuhan itu memproses menjadi orang yang bisa melayani sesamanya. Tentunya dia menjadi orang yang lemah lembut ya teman-teman ya. Menjadi orang yang sangat baik gitu loh, baik mau melayani sesamanya. Nah, dari orang yang ceroboh bisa menjadi pemimpin di antara rekan sepelayanannya. Nah, di situ dari orang yang ceroboh dia bisa melihat gitu loh. Dia bisa jadi pemimpin kayak gitu. Dia bisa jadi pemimpin. Seorang pemimpin itu jangan dipilih, kadang kan kriterianya jangan yang ceroboh ya, bukan kadang, harus. Kayak tiba-tiba dia lupa. Ini memberku siapa aja ya ini? Kita kan harusnya ada rapat hari ini, kok aku lupa, itu ceroboh itu namanya teman-teman. Maksudnya ya kita saling berkaca ya, aku juga lumayan ceroboh. Ya, belajar teman-teman, belajar. Nah, Petrus menjadi orang yang bisa memimpin. Dari orang yang hanya mengerjakan ambisi pribadi menjadi pengerja misi Tuhan. Kayak mengerjakan ambisi pribadi itu kayak mencari ikannya tentunya teman-teman, kayak mau jual ikannya, mau bisnis ikannya, bla bla bla. Nah, sekarang dia fokus untuk benar-benar melayani Tuhan. Nah, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan karakter kita melalui proses. Teman-teman, karakter itu sudah terbentuk. Nggak mungkin sejam kemudian karakter Gloria menjadi perempuan yang sangat lembut. Tidak bisa. Tidak bisa sejam, teman-teman. Itu benar-benar kayak proses hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu kayak gitu. Makanya ya nggak usah ketawa ya, memang aku lembut sebenarnya, tapi kayak nggak bisa memang aku lembut, maaf ya teman-teman. Ini setengah perempuan, setengah nggak tahu saya ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya Gloria mau jadi perkara yang sulit, benar. Gloria mau menjadi perempuan yang lembut, misalnya kayak gitu. Aku mau menjadi perempuan yang benar-benar feminim, lembut, ngomongnya kayak lambat gitu, kayak enggak bisa gitu. Nah, kayak gitu, teman-teman, itu perlu waktu yang lama dan perlu orang-orang di sekitar yang lembut-lembut tentunya ya kan. Kayak perlu Catherine mungkin yang cute, Nike yang sangat Shirley. Nah, kalau orang-orang itu ada di sekitarku, Catherine enggak lah ya, Catherine. Kita sama soalnya. Shirley, Nike, kayak gitu kan. Nah, cewek-cewek yang lain, Grace mungkin, Grace ada di sekitarku. Mungkin aku menjadi perempuan yang lembut kayak gitu, tapi itu proses gitu. Nah, begitu pula dengan karakter yang lain.
Aku enggak loh. Iya iya, kamu enggak. Nah, begitu pula dengan karakter-karakter yang lain, teman-teman. Contohnya kayak karakter yang buruk, diubahkan gitu kan, seiring berjalannya waktu melayani Tuhan, tentunya itu perlu waktu dan proses gitu. Nah, ketika kita memilih untuk taat meresponi apa yang jadi kehendak Tuhan, semuanya itu ditambahkan kepada kita. Nah, kan biasanya orang-orang pengennya kalau aku melakukan sesuatu harus ada benefit yang aku dapat. Gak mungkin Tuhan gak ngasih sesuatu yang luar biasa di kita. Bahkan kita gak dapatin apa-apa loh. Kayak kita gak bisa dapatin ini ketika tidak bersama Tuhan. Contohnya di Matius 6 ayat 33. Ayo kita baca teman-teman. Matius 6 ayat 33. Aku bacakannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, nggak ada dibilang ya kesehatan aja, ya udah ini aja kuliahnya lancar aja. Semuanya itu ya teman-teman, tanpa terkecuali. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Aku pernah baca novel, cerita dikit, aku pernah baca novel, kayak novelnya tuh novel Kristen gitu loh, rohani gitu kan teman-teman. Tentang hubungan seorang perempuan dan laki-laki, kayak mereka itu menyerahkan semua ke Tuhan gitu, menyerahkan semua ke Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin di mata manusia. Ya, memang novel ya teman-teman, tapi itu benar-benar menjadi kayak pernah benar-benar menjadi kayak kekuatanku ini novel ini, karena mereka juga berdasarkan Alkitab gitu novelnya. Itu benar-benar mereka mendasari hubungan mereka di dalam Tuhan. Terus apapun hambatan yang mereka lewati, mereka mengutamakan Tuhan. Bahkan mengutamakan Tuhan, nomor satu adalah Tuhan itu. Benar-benar mujizat apapun mereka temui. Begitu pula dengan kita teman-teman. Ketika kita mengutamakan Tuhan, menjadi penjala manusia, mau ketika dipanggil namamu sama Tuhan itu, kamu meresponi dengan baik, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah teman-teman, ada perubahan hidup yang aku alami ketika aku mau menjadi penjala manusia. Sekarang itu aku tuh bukan ibaratnya kayak apa ya, udah termasuk penjala manusia tentunya, karena kita kan di GG dan di gerejaku juga, aku sering sharing dan lain-lain. Nah, awal aku pelayanan itu SMP teman-teman, SMP kelas 3 menjadi kayak pendamping guru sekolah minggu gitu. Kayak menjadi guru sekolah minggu gitu kan, nyanyi-nyanyi sama anak-anak itu kayak ya udah, karena pendetanya sangat dekat dengan papaku juga seorang pelayan, ya aku ikut-ikutan aja, daripada nanti papaku ngomong A B C D E F G di rumah, mending aku ikut aja gitu. Nah sampai SMA aku udah mulai jadi WL di gerejaku, gereja kecil di Mentawai. Ya udah, karena kembali lagi ya, karena papaku itu kan benar-benar taat ya sama Tuhan, kayak isi rumahnya harus diselamatkan sama Tuhan. Jadi tolong ya, yang pokoknya kalian yang nggak niat ke gereja, yang benar-benar kering hatinya, yang males banget harus ke gereja. Kayak dia itu bisa marah gitu loh teman-teman, kalau kami itu kayak aku pernah ngomong baik-baik ya sama papaku. Pak, aku itu lagi nggak mau ke gereja gitu. Aku tuh lagi benar-benar males, lagi nggak, posisinya aku lagi nggak mau gitu loh. Ini hatiku ini sedang tidak baik-baik aja gitu. Langsung papaku bilang, karena tidak baik-baik aja makanya ke gereja. Wah, memang bapak kita ini perlu. Nggak udah, oke. Aku ke gereja dengan muka yang sangat menggerutu teman-teman, yang sangat bad mood banget aku di gereja gitu. Itulah papaku yang benar-benar taat gitu. Jadi harus seisi rumahnya harus taat gitu. Padahal kalau kita capek ya istirahat dulu gitu loh. Kalau ya maksudnya jangan kita benar-benar kalau misalnya lagi capek, istirahat dan pikirkan kenapa kamu capek. Apa yang membuat kamu nggak ke gereja? Lain kali coba, kalau misalnya perasaan itu masih ada, coba gimana cara mengatasinya, gitu. Jadi jangan ketika nggak pengen ke gereja, ya karena aku disuruh bapakku, karena aku ya pelayanan hari ini. Omongi ke ketuamu, ke papamu, apa yang sedang kamu rasakan teman-teman. Aku belajar banyak sih. Lanjut SMP, SMA, terus kuliah. Di kuliah inilah aku baru mengerti, ternyata ini panggilan Tuhan, yang dimaksud panggilan Tuhan. Aku tuh pelayanan 4 tahunan itu selama SMP SMA, itu benar-benar aku nggak mengerti apa sih panggilanku, kayak pokoknya aku jadi WL lah ya, pokoknya aku nyanyi lah ya, kayak gitu. Nah ketika aku mengerti teman-teman, oh ya ampun kayak gini ya ternyata menjala manusia segala macam, itu apa sih perubahan yang aku rasakan? Perubahan yang aku rasakan adalah ketika ada orang yang sama dengan aku di masa yang lalu, kayak mungkin apa sih pelayanan aja, kayak aku ngerti gitu loh, aku bisa bicara ke dia. Ayo dong,
sebenarnya ini perlu kamu koreksi, sebenarnya ini perlu kamu pahami kenapa perasaanmu seperti ini. Jadi aku bisa buat dia mengerti gitu loh maksud perasaannya itu gimana, kayak saling sharing. Dan aku sekarang bisa sharing ke beberapa orang dan ada yang terberkati kayak gitu loh. Itu adalah perubahan yang aku alami. Kayak enggak dulu itu aku satu lagi teman-teman. Dulu aku pelayanan tapi kayak aku masih sekelilingku tuh orang-orang yang toksik gitu loh, yang ngomongnya kotor. Kalau nggak ngomong kotor nggak gaul gitu, nggak keren gitu loh. Nah aku ikut-ikutan lah tentunya karena siapa lagi temanku di SMA itu, karena aku di desa ya nggak mungkin aku ke hutan sana ketemu monyet terus kenalan nggak gitu. Tapi ini teman-temanku yang ini yang ngomongnya kotor, kayak ngomong kotornya pakai bahasa Mentawai gitu, kayak keren banget gitu loh teman-teman ngomong kotor gitu waktu masa SMA. Tapi sekarang jujur, sangat jujur kepada kalian, benar-benar kayak aku tuh marah sendiri gitu, ada sesuatu yang bikin aku marah, sesuatu yang bikin aku emosi, aku tuh kayak sangat-sangat bisa ngerem ngomong kotor, kayak sangat-sangat bisa ngerem untuk tidak ngomong yang kasar gitu loh, kayak gitu. Padahal aku sendiri, apalagi sama orang lain, aku tidak berani ngomong kotor ke orang lain ya, kayak gitu. Nah itu perubahan yang signifikan dalam kehidupanku. Oke, itu tadi masih poin 1, sekarang poin 2 teman-teman, sabar ya, jangan ngantuk, makan yang pedes-pedes dulu kayak emut permen mungkin supaya kalian nggak ngantuk. Sekarang poin 2, dipakai untuk mengubahkan hidup orang lain. Nah tadi itu poin pertama, hidup kita yang diubahkan. Sekarang dipakai untuk mengubahkan orang lain. Iya dong. Ya kali kita itu Tuhan Yesus itu udah berupaya untuk buat kita ini berubah dari karakter yang buruk, dari orang yang pemalu mungkin menjadi orang yang berani, dari orang yang malas-malasan menjadi orang rajin kayak gitu. Tiba-tiba ya untuk diriku aja, untuk apa melayani orang lainnya, yang penting diriku happy, senang kayak gitu. Enggak dong. Tentunya ada tujuannya untuk menjala manusia tadi itu loh, menjala banyak orang. Nah, maka dari itu apa sih yang tadi, apa dampak meresponi panggilan Tuhan? Yang kedua, dipakai untuk mengubahkan hidup orang lain. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 47. Ini panjang sekali teman-teman, nanti kita bisa sampai besok dengarkan firman yang aku bawa. Jadi aku mensingkatkan aja, kalian wajib baca di rumah. Kalian wajib baca di rumah yang Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47 ya. Nah, di sini tuh tadi itu Petrus kembali ke Petrus tidak berhenti untuk di titik yang dimana Tuhan memanggil dia dan mengubahkan dia. Dan dia sekarang bukan sekarang, waktu itu dia pelayanan menjadi seorang nabi. Nah, Petrus ini benar-benar Tuhan pakai saat itu di Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47 ini, dia ini sedang berbicara khotbah di depan orang banyak. Bukan orang banyak lagi teman-teman, orang banyak kali. Kalau kata orang Sumatera banyak kali. Kayak gitu, banyak banget gitu loh. 3.000 orang, dia ngomong ke 3.000 orang gitu. Nah, 3.000 jiwa ini benar-benar diselamatkan sama Tuhan, kayak gitu kan. Benar-benar diselamatkan sama Tuhan dan bertobat. Nah, gimana sih luar biasanya gitu, luar biasanya menjadi penjala manusia gitu. Sebenarnya penjala manusia nggak harus kamu jadi Petrus yang bisa mengubahkan 3.000 jiwa ya teman-temannya, percaya sama Tuhan. 1 jiwa itu udah penjala manusia. Kamu udah menjadi penjala manusia. Nggak usah bertarget-target kayak kamu. Aku harus punya target, besok aku harus jala 10 orang. Kalau nggak ada target 10 orang, kalau nggak terdapat target 10 orang, aku bakal nggak makan. Jangan ya teman-temannya. Hikmat dipakai hikmatnya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, bukan nabi tapi rasul. Tadi Petrus itu rasul. Itu maaf, ini memang agak sempoyongan otak saya, kepanasan teman-teman. Oke, selanjutnya tadi soal Petrus. Nah, tadi itu kan kita udah belajar beberapa tokoh yang dari awal Kak Glo ceritain. Ini bentar lagi kok teman-teman, sabar ya. Nah, beberapa tokoh. Yang satu itu tadi Lydia. Lydia itu adalah pembisnis gitu ya, bisnis kain ungu. Apa sih? Tuhan itu pakai dia itu di bagian mana Lydia itu? Kalau teman-teman belum tahu, ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Nanti teman-teman baca Kisah Para Rasul 16 13 sampai 15. Itu Lydia ini adalah seorang pembisnis tapi dia mampu mengubahkan keluarganya percaya sama Tuhan, untuk percaya sama Tuhan. Wah, kan bukan seperti Petrus tadi. Maksudnya nggak harus jadi Petrus yang 3.000 orang, keluarga dulu. Diri kita lalu keluarga kita. Orang-orang terdekat dulu teman-teman seperti Lydia. Nah,
Begitu pula dengan Priscilla dan Aquila, mereka juga pembisnis. Mereka menjadi pelayan, membantu pelayanan Rasul Paulus. Nah, gitu, membantu pelayanan Rasul Paulus untuk merekrut orang-orang supaya percaya sama Tuhan. Kayak kita saat inilah, kayak pelayanan kita saat ini. Nah, Daud juga menjadi pemimpin atas orang-orang yang saat itu yang sedang dikejar-kejar piutang, sedang dikejar-kejar orang yang sakit hati, kayak gitu sama orang-orang ini gitu. Nah, Daud ada untuk mereka dan mengubahkan mereka, bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa itu. Nah, itu. Kayak tokoh-tokoh Alkitab juga menjadikan contoh orang-orang yang luar biasa gitu, teman-teman. Makanya ada nama anak-anak zaman sekarang Lydia, Daud, Aquila. Ya, jarang ya aku dengar Yudas Iskariot dikasih nama anak, agak bahaya ya teman-temannya. Jangan. Jadi nanti pengkhianat gitu. Maka dari itu, teman-teman, kita bisa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab gimana sih mereka di luar bukan menjadi pendeta, bukan menjadi penginjil, tapi mereka jadi pembisnis, bahkan raja sekalipun, ketua mungkin ya. Kalau sekarang raja kayaknya di Indonesia memang nggak ada raja ya. Kalau ada raja kayaknya bukan Indonesia gitu. Nah, itu mereka benar-benar menjadi penjala manusia juga. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui panggilan kita itu apa dan dampaknya gimana dalam kehidupan kita, mari mendengarkan setiap apa sih keinginan Tuhan dalam kehidupan kita seperti Petrus gitu. Kita harus peka gitu dia. Kita harus peka apa sih panggilan Tuhan. Tuhan itu maunya apa sih dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau memanggil kita di bidang kita masing-masing, teman-teman. Dengan talenta dan bakat kita gitu. Dengan pekerjaan yang sedang kita geluti saat ini, bisnis yang sedang kita geluti saat ini. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui di bidang mana Tuhan menempatkan kita, ada 3 poin. Sabar teman-teman, memang berpoin-poin, sabar ya. Nah, poin pertama ini membaca firman Tuhan. Aduh, sering sekali ya, di mana-mana baca firman Tuhan. Ya tentu saja itu pedomannya gitu loh teman-teman. Baca firman Tuhan itu ibaratnya komunikasi sama Tuhan, teman-teman. Kita berdoa, kita ngomong ke Tuhan. Nah, membaca firman, Tuhan ngomong ke kita. Kayak gitu. Jadi 2 arah gitu loh teman-teman. Kayak kita dapatkan jawaban itu di firman Tuhan. Tuh. Nah, baca firman Tuhan itu buat kita ngerti gitu, kehendak Tuhan gimana. Banyak orang-orang yang ketika membaca firman mereka tahu, oh tujuan Tuhan itu ini dalam firman-Nya itu nyuruh aku ini. Oh tujuan Tuhan itu ini. Nah, di firman Tuhan semuanya itu ada, teman-teman. Nah, melalui firman Tuhan juga kita dapat menguji profesi kita mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua ada aturannya. Di firman Tuhan itu ada aturan-aturan Tuhan, kayak 10 hukum Taurat dan lain-lain, itu aturan-aturan Tuhan. Kita bisa pelajari di situ gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah berdoa dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lagi-lagi berdoa, lagi-lagi baca firman. Ya iyalah, teman-teman. Disitulah kayak ibaratnya kita nelpon sama pacar kita ya HP gitu. Kita pakai HP. Ya kalau sama Tuhan ya kita berdoa kayak gitu. Membangun hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak intim, kalau kita nggak deket, kalau kita nggak klop sama seseorang, kita nggak bakal peka apa yang dia mau. Contohnya ya teman-teman, aku ini berteman dengan Eki gitu kan. Kita ini best friend forever, yuk gitu ya. Iya babes gitu. Nah, Kak Glo sama Eki kalau berdua itu bisa ngerti, kayak kita itu peka kayak Eki itu ngomongin apa itu Kak Glo tahu itu lucu jadi kita ketawa. Ketika Eki misalnya lagi sedih, Kak Glo tahu oh dia lagi sedih ini. Nah, gitu pula sebaliknya. Contohnya gitu, tapi Eki tidak mengerti hatiku. Wah, bisa aja deh. Enggak. Selanjutnya teman-teman, begitu pula dengan kita dengan Tuhan, kayak kita bakal peka ketika kita dekat sama Tuhan, kayak gitu kan. Kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita berdoa, kita meminta, mengetuk pintu, kita meminta apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita bakal tahu tujuan Tuhan itu apa. Nah, minta dan tanya kepada Tuhan. Oke, di Matius 7 ayat 7, ini adalah firman Tuhan yang sangat sering kita dengar. Kak Gula aja yang bacakan.
Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kenapa sih? Kenapa sih kita harus meminta? Kan Tuhan Maha tahu. Tuhan kan tahu aku pengen kaya, Tuhan kan tahu aku pengen bisnisku lancar, pengen cepat lulus. Firman Tuhan nyuruh minta, Tuhan itu suruh minta apa yang kamu mau. Biar ada hubungannya gitu loh teman-teman. Biar ada hubungannya, bukan Tuhan nggak tahu, biar kamu itu ada hubungannya dengan Tuhan, kayak gitu. Kayak kamu menyerahkan semua di dalam Tuhan. Semua ditanyakan ke Tuhan ya teman-teman. Jangan tanyakan ke rumput yang bergoyang nanti nggak ada jawaban. Maksudnya ke Tuhan juga nggak langsung dikasih jawaban gitu ya teman-teman. Nggak kayak, iya oke kamu ke kiri, habis ini ke kanan ya. Tuhan tiba-tiba ngomong dari atas surga sana, tiba-tiba ngomong ke kita. Serem teman-teman, nanti kita lagi bawa motor bisa tabrakan kalau kita dengar suara-suara seperti itu. Kalau kamu dengar suara-suara seperti itu juga bukan cuma suatu penglihatan, tapi ada masalah psikologis juga ya teman-teman. Maksudnya jangan sampai. Itu cuma sekedar info. Nah gitu juga, jadi kalau sama Tuhan itu minta apa yang kita inginkan, tanya apa yang Tuhan mau, gitu, apa yang Tuhan mau lewat doa dan lewat sharing ke teman-teman yang berpengalaman, yang benar-benar kayak misalnya kayak ketua PMK mungkin, ketua GG, ke teman-teman komunitas sharing gitu loh. Kamu bakal dapat jawaban di situ. Nah, teman-teman, firman Tuhan selesai. Ye. Pasti kalian senang semua. On cam dong kalau senang. Nah, masa senang firman Tuhan selesai? Aku menyimpulkan dulu dong, Nah, teman-teman, dengar dia panggil nama saya. Gitu. Nggak senang ya Bapak Eki ya? Iya, aku juga sedih kok firman cepet banget ya. Padahal udah mau 1 jam. Nggak apa-apa. Oke, dengar dia panggil nama saya ini bukan sembarang. Oke, aku dengar aja ya udah. Nah, teman-teman disuruh dengar dia panggil nama saya. Tuhan merekrut teman-teman untuk menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia, lalu diubahkan, lalu mengubahkan. Lewat apa? Lewat teman-teman berhubungan intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Rasakan sendiri, nggak bisa aku cerita kayak, aku tuh merasakan yang sangat luar biasa A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Teman-teman harus rasakan sendiri ketika teman-teman mau, ketika teman-teman siap untuk menjadi penjala manusia. Rasakan sendiri betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Betapa luar biasanya Tuhan mengubahkan kehidupanmu, mengubahkan jalanmu, dan lain-lain. Yang tentunya sangat baik. Nah, terima kasih firman Tuhan sudah sampai di sini. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang memberkati. Menjadi penjala manusia bukanlah hal yang mudah. Tentunya kamu harus mau dulu dipanggil sama Tuhan dan mau berubah gitu seiring proses. Terima kasih. Thank you, Oke, Kak saya serahkan ke Glo. Bapak Marcel ya. Aku sambil memperbaiki loudspeaker. Oke. Thank you Kak Glo Hermannya, mantap pol. Sip, keren sih. Mungkin apa ya? Di firman ini apa ya? Benar. Tuhan itu kalau mau mau ngasih kita ini mungkin nggak secara audible. Kadang-kadang kalau misalnya audible kan juga menakutkan, tadi yang seperti Kak Glo bilang. Tiba-tiba langsung kayak misalnya siapa ya? Misalnya Enrico deh. Hai Enrico. Itu kan ya juga serem gitu loh. Nah, dengan itu maka Tuhan mungkin melewatkan melakukan apa ya? Untuk menyampaikan kepada manusia itu mungkin lewat banyak hal. Kalau aku tuh jujur, aku mau sharing ya ini dikit. Ini terjadi pada saat apa ya? Pada saat kapan ya bulannya? Pokoknya tuh pada kuartal 1 semester 1 tahun 2021 ya. Itu nggak tahu kapan bulannya, aku tuh lupa. Ini beneran, ini tuh tentang pelayanan. Itu kapan ya? Aku lupa. Tiba-tiba itu gini. Tuhan itu jawab aku itu kayak gini. Ada lagu ya, ini lagu ini yang tadi aku nyanyiin tadi yang di awal itu, yang dengar dia panggil nama saya. Itu lagu sepele sebenarnya. Lagu sebenarnya kita kalau ini kan lagu anak minggu, kayak sekolah anak minggu gitu loh. Tapi aku di sini tuh kayak ngerasain dengar dia panggil nama saya, itu aku tuh ngerasain banget kalau tiba-tiba lagu itu lewat di hatiku dan kayak kok tiba-tiba ada lagu gitu loh. Aku tuh ngerasain kalau Tuhan itu lagi ini kayak manggil aku kayak pelayanan, kayak aku mau pelayanan ini, aku tuh sudah bilang sebenarnya udah lama banget
aku tuh ingin melayani Tuhan, aku nggak tahu gimana. Tapi dari itu mungkin aku di luar, aku pas saya tuh di luar, terus habis itu tiba-tiba itu ada seret dengan panggil saya, panggil namamu. Itu ibaratnya kayak aku jadi kayak kok Tuhan mengasih apa ya namanya lagu ini tuh mungkin Tuhan mau bermaksud apa namanya? Ini tugasmu gitu loh. Ini tugasmu yang aku kasih kamu gitu. Aku dulu pikirnya sebelum jadi leader, sebelum jadi support apa aku nggak berpikir apa-apa. Ini sebelum jadi leader dan support, tiba-tiba pelayanan itu eh, apa ya namanya? Aku tuh pengen pelayanan tapi nggak tahu apa gitu. Tapi Tuhan itu sudah ngasih satu lagu gitu loh. Dengar dia panggil nama saya. Nah, itu rasanya oh ya, mungkin ini saatnya gitu loh. This timing gitu loh. Mungkin kalian yang mungkin saat ini mungkin kayak lagi lagi bergumul apa gitu ya. Kalian nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu bingung. Oh, suara Tuhan mana sih? Kok Tuhan nggak jawab-jawab sih? Ini kerjaanku susah tuh banyak banyak ini. Kan nggak ada jawaban toh. Tuhan itu menjawabnya nggak secara audible guys. Tuhan itu jawabnya mungkin aduh ini ya internetku putus-putus ya. Ini soalnya koneksi internetnya. Mungkin menjawabnya itu ya melalui mungkin lagu, mungkin melalui firman. Kalau kita suruh baca firman, kita merenungkan firman, ya itu karena apa ya, dari firman itu tuh kadang Tuhan itu kita makanya kan itu mau dengan lagu dengan ya kita harus ini satu, kita harus rendah hati, di hadapan Tuhan. Ya itu kalau kita rendah hati ya kita mungkin ya Tuhan yang mau nyampein apa ke kita itu kita ngerti gitu loh. Gitu deh. Itu yang aku sharingin sedikit. Oke, mungkin kalian di sini nggak apa-apa guys. Kalian kalau misalnya mau sharing apa, mungkin pengalaman apa yang pernah terjadi ke kalian, sharing aja nggak apa-apa. Kita di sini itu nggak cuma leader-leader aja yang kayak sharing ini. Nggak, kita mau kita di GG ini kita mau semua bertumbuh. Nggak cuma kalau kita misalnya leader-leader aja ngomong itu ya ini apa ibaratnya ya nggak satu arah dong. Ya kita satu arah doang. Kita kan di dua arah. Dua arah buat apa? Buat membangun. Kalau kita belajar dua arah semakin naik. Kalau kita belajar satu arah aja, itu enggak. Aku yakin 100% kalau kita diskusi dua arah, kita saling kita ini kok apa namanya? Kita semakin hari semakin bertumbuh. Aku percaya itu kok. Yes. Monggo kalau ada yang sharing nggak apa-apa, nggak mulut tentang firman ini nggak apa-apa kok, mungkin nambahin atau enggak apa aja nggak apa-apa, it's free. Ada guys, ada nggak yang mau nambahin atau ini? Ada juga. Ini suaraku aman ya? Atau dari tadi itu putus-putus soalnya? Aman kok, aman. Di sini tuh nggak stabil. Sama internetku juga. Aman. Ayo guys, ada yang mau sharing nggak kalian di sini? Mana nih bukanya lo speakernya? Oh ada. Ya. Oke. Ada nggak yang mau sharing nih? Mungkin sedikit tentang nggak apa-apa sharing apa aja. Mungkin minggu kalian ini kuliah ini Kaget. Astaga. maaf Oke, ya mungkin sulit banget atau apa gitu, mungkin ada apa? Ada nggak atau mungkin kalian bingung dengan panggilanku apa ya Kak gitu, karena aku baru mengenal Tuhan ini baru-baru ini, atau mungkin kebetulan kalian baru mengenal Tuhan waktu masuk di sebuah komunitas, mungkin di PMK atau mengikuti suatu ibadah online atau ya apapun itu gitu kan. Kita kan nggak tahu momennya saat kita benar-benar mengenal Tuhan itu kapan gitu kan. Nah mungkin kalian bingung dengan gimana sih atau gimana atau apa kayak gimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan panggilan Tuhan. Nah mungkin kalian ada yang bingung, ada yang mau bertanya gitu ya. Sekali lagi kita bukan menjawab, tetapi kita men-sharingkan apa yang terjadi di kehidupan kita gitu. Jadi
ya sekedar sharing aja, diskusi gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak? Bebas ya, ini kan memang forum diskusi, sharing, segala macam pertanyaan dan sebagainya. Nggak Kayak usah malu, minggu lalu guys. kan banyak yang tanya-tanya gitu kan. Terus sempat juga konseling pribadi dengan GGL dan support itu boleh banget gitu kan. Nah, ada nggak? Atau mungkin ada ini kegerakan, aku mau jadi ketua PMK kayak gitu, nggak apa-apa. Oh, ya boleh. Nanti Russell Surya akan mencatat nama kalian di kitab kehidupannya PMK, bukan? Waduh. Di kitab kandidat Amin. ketua PMK. Next Yes, generasi yoi. ada guys. Apa mungkin kalian tadi materinya ada yang nggak paham? Dia sepertinya megang-megang rambut itu mau sharing. Yang kibas-kibas rambut. Au, au, au. Period. Guys, by the way aku izin live ya. Oh ya. Oh iya, ya Bu, aku kira kamu mau sharing. Iya. Ya. Guys. Thank you David Thank for you, today's. God bless ya. Thank you guys. Sangat terberkati nih. Mantap. Oh iya. Bye. Ya, God bless you. God bless, God bless. Bless you. Bye. Kalian gak ada yang mau sharing tak guys? Beneran? Suara aku jelas nggak, guys? Jelas. Nggak apa-apa, guys. Oke. Yoi. Oke deh, aku tutup nih kalau nggak ada nih. Nggak ada? Oke, 1. Ya, nggak harus sharing. Maksudnya nggak harus setiap minggu ada sharing, nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Nanti bisa, kalau misalnya ini sebuah rahasia yang sangat besar, hanya orang-orang tertentu yang harus mendengar. Ya udah, chat aja secara pribadi ke kita gitu. Yoi. Oke deh, nggak apa-apa sih, ini udah jam 7:30. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita ini ya akhirin dengan doa ya, kalau misalnya nggak ada ya. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang lain ya, nggak apa-apa sih. Setelah nanti kita doa ya. Nggak apa-apa, nggak melulu tentang firman. Misalnya, aduh, aku bingung nih gimana nih kuliah semester mungkin 1. Iya benar. Setelah doa aja gitu, jadi yang berurusan di yang pengen urusan yang lain bisa keluar gitu. Iya, nggak apa-apa. Yuk, Enrico. Kenapa? Sorry. Doa. Ya, Enrico berdoa. Oke. Yuk guys, sebelum kita mengakhiri GG pada malam hari ini, kita doa dulu yuk. Tuhan, thank you Tuhan, kalau misalnya Tuhan kami sudah bisa GG hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus dipakai oleh-Mu. Kami mau Tuhan, bukan hanya sekedar kami yang terima Tuhan seorang diri Tuhan, tapi kami tidak membagikannya kepada orang lain Tuhan. Kami mau peka kepadamu Tuhan, terus Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar mungkin kami mau melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat Tuhan, Kau sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Yang siap untuk mengakhiri GG pada malam hari ini, bisa katakan amin. Oke. Amin. Guys, thank you udah datang.